Kali ini gua akan membahas Kikan Sano Maho yang diproduksi oleh Arvo Animation. Anime ini berfokus kepada seorang penyihir yang bernama Desir Arman yang mengulang kembali kehidupan masa lalunya setelah ia dan partinya gagal menghabisi seekor naga yang bernama Boromir Napolitan. Pada kesempatan kedua tersebut, Desir pun berusaha merubah alur kehidupan masa lalunya agar ia dapat mencegah kegagalan yang terjadi di masa depan. Anime dibuka dengan memperlihatkan para pejuang nafkah yang sedang bertarung dengan naga, yang mana itu terjadi di sebuah dunia bayangan yang merupakan perwujudan dari suatu bencana terburuk yang pernah dihadapi oleh umat manusia, sehingga membuat dunia hampir tenggelam dalam kabut hitam. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan bencana tersebut, yaitu menaklukkan dunia bayangan sebelum kabut hitam sepenuhnya menyelimuti dunia. Sekelompok orang tersebut sedang berjuang untuk bisa menghadapi monster dunia bayangan, yaitu monster naga atau disebut sebagai Boromir Napolitan. Kemudian terlihat jika terdapat seorang pemuda yang sangat berobsesi untuk membantai naga tersebut. Ia adalah Desir Arman. Setelah Desir berhasil menyenggol seluruh rafalan si naga, efeknya satu persatu maju untuk membantainya, sehingga berkat kerjasama dan energi terakhir mereka, akhirnya si naga berhasil dikalahkan. Namun setelah berhasil mengalahkan si naga, Boromir Napolitan mereka belum menerima notifikasi penyelesaian sehingga belum bisa kembali ke dunia asalnya. Yang mana pada awalnya para petualang tersebut berjumlah 150 orang, namun semuanya tewas dan hingga menyisakan 6 orang yang berada di garis depan. Bahkan sahabat Desir juga harus tewas dalam misi tersebut. Kono Jigoku Amariyimo Woku no Mono Wabatanta. Namun berkat kemampuan Desir yang bisa menyingkir mantra, mereka bisa memenangkan pertarungan itu. Pada awalnya petualang lain tidak yakin jika Desir bisa bertahan sampai sejauh ini karena walaupun Desir menggunakan banyak artefak, namun peringkatnya masih rendah. Ketika mereka sedang membicarakan rencana untuk kedepannya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan Boromir Napolitan yang kembali bangkit dengan energi yang lebih tinggi. Hal itu terjadi karena jantung naga bukan hanya berfungsi sebagai sumber darah, tapi juga untuk menyimpan dan mengalirkan jumlah energi yang besar ke dalam tubuhnya saat pemiliknya mati. Darahnya akan mengalir ke tubuh, namun energi yang menumpuk akan bertahan sehingga energi yang Napolitan simpan akan meledak. Alhasil akibat ledakan tersebut, para petualang pun harus tewas karena menerima serangan energi murni. Desir kemudian terbangun dengan keadaan sehat walafiat, tapi dengan wujud dan tempat yang berbeda. Yang mana sosok muncul itu adalah sosok Desir ketika muda. Karena kejadian yang agak nggak jelas, Desir masih bingung dan tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Yang ternyata Desir kembali ke masa lalu dengan ingatan masa depannya, dan saat ini ia sedang berada di Akademi Hyprion yang sedang mengadakan upacara. Salah satu profesor di sana yang bernama Brigitte mengatakan jika para siswa harus menjalani ujian dan ujiannya adalah menyelesaikan dunia bayangan. Namun dunia bayangan kali ini bukanlah hal asli, melainkan dunia bayangan buatan yang dibuat khusus untuk ujian para siswa. Mendengar ini tersebut, Desir sangat terkejut, terutama ketika ia mendengar jika tahun ajaran Hyprion saat ini adalah 3613. Karena pertarungan melawan Boromir Napolitan dimulai pada tahun 3616, sehingga peristiwa itu masih berjalan 3 tahun ke depan. Bahkan 10 tahun ke depan mereka akan mati-matian bertarung di labirin dunia bayangan yang asli. Karena kejadian ini, asma Desir kambuh karena tidak bisa menerima kenyataan tersebut dan merasa jika perjuangan yang bersama rekan-rekannya sia-sia. Karena ruwet, Desir pun menghela tarik sambil sekelilingnya yang mana Desir meyakini jika ini semua bukanlah mimpi. Dan ia benar-benar mengingat pemandangan di area akademi.
Ketika sedang pusing, Desir dihampiri oleh seorang ciwi bernama Lidoria Fondarista yang ditugaskan untuk menjadi mentornya. Di sini Desir mengingat jika Lidoria adalah penyihir jenius yang memakai sihir Petra Tribut Api yang siswa berprestasi nomor satu di sini. Desir sendiri adalah warga biasa di antara kalangan bangsawan di akademi tersebut. Walaupun ia lulus ujian, tapi Desir akan ditempatkan di kelas beta yang akan menjadi target para bangsawan untuk didiskriminasi. Para bangsawan tersendiri berada di kelas alfa. Setelah itu Ladoria pun menghantar Desir ke sebuah aula untuk menjalankan ujian. Namun di tengah perjalanan mereka dicegat oleh seseorang yang membuat Ladoria marah karena ia sangat membencinya. Alhasil mereka terjadilah suasana yang sangat memanas. Terlebih lagi, si orang ini mengetahui jika Desir adalah warga biasa. Dan di sini Desir semakin yakin jika ia telah kembali ke masa lalu karena dirinya mengingat tempat dan orang-orang yang ditemuinya. Selain itu, ternyata sahabat perjuangan Desir yang tewas pada masanya, yaitu Romantika, ternyata ada di akademi tersebut. Karena hal itu, Desir berjanji pada dirinya sendiri jika ia tidak akan membiarkan peristiwa kelam itu kembali terjadi dan akan memulai ulang dunia tersebut. Karena melihat sahabat perjuangannya tewas pada saat itu, Desir sangat terharu. Desir tentu saja mengingat Romantika karena ketika Romantika tewas, perasaannya sangat hancur lebur menjadi bubur. Selain itu, ternyata Desir dan Romantika juga berada di kelompok yang sama, yaitu kelompok D. Mereka akan menjalani ujian daratan RNC di dunia bayangan tingkat pemula. Kemudian Ladoria kembali menjelaskan jika dunia bayangan kali ini tidak berbahaya karena memakai sistem keamanan. Jadi meskipun mereka menerima luka berat, mereka bisa langsung dievakuasi karena sedang berbincang empat mata. Ada orang yang tadi ikut nimbrung, ia adalah si Elham yang pamer anak didiknya, yang ternyata anak didik Elham adalah Ajas King Crown, yang mana Aziz juga adalah rekan seperjuangan Desir pada masanya. Aziz sendiri adalah ksatria sihir as dan penyihir lingkar tinggi yang bisa memakai sihir visi dan menjadi rekan yang bisa diandalkan. Beberapa waktu kemudian, grup Desir pun dipanggil dan masuk ke gerbang area ujian. Para peserta harus berlari ke garis yang telah ditentukan dan hanya 3 peserta yang akan dianggap lulus. Mereka diperbolehkan untuk menggunakan serangan sihir dan metode apapun. Jika mereka menerima luka berat, maka akan dinyatakan gugur. Setelah itu ujian pun dimulai. Di sini terlihat jika Aze berada meremehkan Desir yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata dan berasal dari kalangan bawah. Kemudian para murid pun mulai berlari untuk menggapai garis finish. Di perjalanan, Romantika malah gelut dengan Desir yang terlihat agak menjengkelkan. Apalagi Romantika sangat kesal ketika melihat senyuman maut di Desir. Walaupun begitu, Desir berhasil melindungi Romantika dari serangan musuh. Karena bocah dua itu sudah tertinggal dari peserta lain, Romantika pun memakai kemampuan anginnya untuk menyingkirkan mereka. Yang mana karena hal itu, 2 peserta berhasil dibantai dan hanya menyisakan 3 peserta lagi. Karena tinggal mereka bertiga, target penyingkiran Romantika berikutnya adalah Desir. Ketika Romantika melancarkan serangannya,
Desir ternyata berhasil menghalau serangan mantra pembalik serangan apapun bisa diatasi oleh Desir. Melihat kemampuan Desir, Romantika sangat terheran-heran, karena biasanya seseorang harus berada di lingkar tinggi untuk membalikan sihir. Namun berbeda dengan Desir yang berada di lingkar rendah. Walaupun begitu, Romantika tetap mencoba untuk menyerang Desir, namun karena kemampuan Desir yang sangat tinggi dan ingin membuat Romantika bertambah kuat, Desir berhasil mengalahkannya. わーお、あいつぶっ飛んでるわ。 Di sisi lain, terlihat jika Aces masih terus berjuang untuk bisa mencapai garis finish, namun di detik-detik terakhir diserang oleh Desir, sehingga akhirnya terjadilah perturut di antara mereka. Seperti biasa, Desir mampu membalikan serangan dan menghindarinya dengan mudah. Bahkan Desir juga menggunakan daya dorong dari serangan yang dilancarkan oleh Aces, sehingga ia menjadi orang yang pertama yang menggapai garis finish. 爆発の反動で2班1位通過はデジール・アルマン。 Di sini Desir kembali mengatakan jika dirinya, Aziz, dan Romantika harus menjadi lebih kuat agar bisa melewati tragedi kelam tersebut. Walaupun berhasil menjadi orang pertama yang memenangkan ujian tersebut, Desir tidak menerima keputusan yang baik dari para profesor karena status sosialnya, sehingga dirinya dan Romantika dimasukkan ke kelas beta. Sedangkan Aziz di kelas alfa yang belajar. Sangat terlihat jelas perbedaan antara mereka. Kelas beta yang memiliki kelas yang bobrok, di dinding yang berjamur kaca yang retak akibat demo warga, termasuk gurunya yang agak kurang waras. Desir sendiri sebelumnya sudah bertemu dengan Profesor Brigitte yang ternyata ia adalah orang yang membantu Desir ketika masih berada di panti asuhan. Pada saat itu, Bu Brigitte mengatakan jika sebenarnya ia ingin memasukkan Desir ke kelas alfa, namun banyak profesor gak ada otak yang menolaknya, karena Desir bukan berasal dari keluarga bangsawan, yang mana mereka hal itu terdapat batasan antara warga biasa dan bangsawan. Namun jika mereka terus meributkan hal itu, para murid yang berbakat akan bernasib sama dengan masa yang dilalui oleh Desir, sehingga Desa akan mengakibatkan orang-orang berbakat sebanyak mungkin. Ketika sedang meratapi kebangsaan dalam hidup, Romantika dihampiri oleh Donita yang berasal dari kelas alfa. Di sini Donita berniat untuk mengajak Romantika yang memiliki bakat, bibit dan bobot yang bagus untuk bergabung dengan partinya, yaitu Blue Moon, parti nomor 1 tempat berkumpulnya para murid kuat dari kelas Alpha Tut. Namun sebagai balasan karena telah merekomendasikannya, ingin Romantika menjadi bercacarnya. Mendengar hal itu, Romantika langsung kaget sedikit oleng. Alhasil, Romantika pun meminta waktu untuk menjawabnya. Kemudian, Donetta memberikannya sebuah artefak bernama Koma Fin sebagai hadiah. Ketika sedang bingung, Romantika dikejutkan dengan kehadiran Desir yang muncul tiba-tiba kayak setan. Di sini Desir juga berniat untuk menawarkan hal yang sama seperti Donita, yaitu ingin Romantika menjadi anggota partinya. Karena sudah terhasut oleh kata-kata manis Donita, Romantika menolak mentah-mentah ajakan Desir. Namun, di sini Desir memberikan Romantika sebuah surat yang membuatnya sangat tertekan. Ketika sedang berjalan di koridor, Desir kembali menemukan teman di masa depannya. Ia adalah Pram Sazar, salah satu pendekar tercepat di antara prajurit yang ikut bertempur. Kemudian ketika Desir sedang menonton latihan tanding Pram, ia dihampiri oleh Romantika yang langsung marah, namun moodnya kembali naik setelah melihat Pram yang terlihat gemoy. Saat ini Pram akan mengadakan latihan tanding bersama lawannya, yaitu si Jambul Mulet. Namun Desir agak terkejut ketika melihat Pram memilih senjata besar yang tidak dibanding dengan badannya, yang seperti botol Yakult. 体験どうして？
あんな大きな武器使えるの？ Pertarungan pun dimulai. Walaupun Pra memiliki tubuh yang mungil dan senjata yang tidak terlalu cocok, namun ia mampu membuat si Mulet kewalahan. Namun pada akhirnya Pra harus mengalami kekalahan. Walaupun begitu, si Jambul tetap tidak terima karena dibuat kewalahan dan menghajar Pram seperti orang kerasukan setan. Melihat hal itu, Desir langsung turun ke tribun dan menyelamatkan Pram. Ketika si Jambul menyerang, Desir untungnya bisa menghalau serangannya. Receh tersebut hingga membuatnya malu. Setelah itu, Pram pun mengobati Desir yang terluka akibat menolongnya. Karena tinggal mereka berdua, Romantika kembali marah karena rahasianya terbongkar. Yang ternyata di dalam tulisan tersebut tersisi tentang identitas Romantika. Walaupun ia adalah bangsawan, namun Romantika bukanlah bangsawan yang terpandang, melainkan bangsawan miskin dari keluarga biasa, sehingga Romantika ditetapkan di kelas beta. Karena hal itu, Desir meminta Romantika untuk menolak tawaran si Doneta, karena Blue Moon adalah party yang dikhususkan untuk bangsawan. Jika Doneta mengetahui identitas Romantika, maka ia akan dibuang seperti. Karena Romantika belum menentukan pilihannya, Desir mengatakan jika ia akan membuat party hanya berdua dengan Pram. Dengan hal itu, Romantika yang sangat menyukai Pram tentu saja langsung tantrum dengan terpaksa menerima untuk join dengan party Desir. いいわ。パーティーに入ってあげる。 Keesokan harinya Desir menemui Bu Brigitte untuk mengonfirmasi jika dirinya sudah menemukan rekan party. Di sini Desir mengungkapkan alasannya membuat party, yaitu ingin memenangkan pertandingan peringkat dan mempromosikan mereka agar bisa masuk ke kelas alpha. Pertandingan peringkat sendiri adalah ujian yang diadakan berdasarkan kelas untuk menentukan peringkat para siswa, yang dilaksanakan bersamaan dengan kelas alpha dan beta. Sedangkan syarat untuk mengikutinya adalah mempunyai party yang beranggotakan 3-6 siswa. Kemudian party yang menang akan ikut serta dalam pertandingan utama yang akan diadakan di dunia bayangan. Mereka yang berhasil masuk ke 9 besar akan mendapatkan gelar peringkat tunggal dan bisa dipromosikan dari kelas beta ke kelas alpha. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada party yang bisa promosi ke kelas alpha. Setelah mendengar penjelasan tersebut dan tingkatan yang berbeda antara langit dan bumi, Desir tetap bertekad untuk mempromosikan partinya. Desir ingin para profesor yang merendahkan mereka dan mengebacot, tidak ingin mengajari para siswa kelas beta yang tak berbakat menjilat ludahnya sendiri. Dengan ini Pram dan Romantika resmi join di sekte Desir. Setelah itu, Desir dan anteknya pun segera pergi ke tempat latihan yang telah disediakan oleh Bu Brigitte. Lagi-lagi terlihat jika tempat latihan mereka dengan para murid kelas alpha sangat berbeda jauh. Tempat latihan kelas alpha sangat mewah, seperti sel para koruptor kelas atas, sedangkan tempat latihan mereka jauh dari kata kemewahan. Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa menerima tempat tersebut dan membersihkannya terlebih dahulu karena sangat berdebu dan penuh dengan tikus-tikus. Ya itulah, setelah ruangan tersebut telah dibersihkan, mereka pun memulai latihan. Di sini, Desir menyuruh Romantika untuk meningkatkan akurasi sihirnya ke target yang telah ditentukan. Ia percaya jika Romantika bisa melakukannya, karena Romantika di masa depan telah berhasil membuktikan hal tersebut. Selain itu, Desir juga menyuruh Romantika untuk melempar bola menggunakan sihirnya agar berada di tempat tengah lingkaran. Sedangkan Desir tidak banyak mengajarkan Pram karena ia yakin jika Pram sudah menjadi pendekar tulen. Bahkan saat ini Pram sudah bisa mempromosikan ke kelas alpha tanpa berlatih, tapi itu akan terjadi jika Pram bisa mengeluarkan kekuatan aslinya menggunakan pedang rapier yang mampu menerobos garis musuh. Heran sendiri karena anak haram yang terlahir dari ibu yang merupakan warga biasa dan ayahnya keturunan bangsawan. Sedangkan benda satu-satunya yang diwariskan sang ayah adalah sebuah pedang yang bernama rapier. Pedang yang digunakan oleh Pram di masa depan. Karena hal itu, Pram memutuskan untuk menyusuri jalan-jalan pedang dan berlatih keras agar menjadi anak yang bisa dibanggakan.
Namun suatu hari sebelum kematian sang ibu, ia melarang Pram untuk mengunjungi ayahnya karena mereka hidup di dunia yang berbeda. Hingga saat ini, Pram tidak mengetahui nama ayahnya karena bagi bangsawan memiliki anak bersama orang biasa adalah sebuah penghinaan. Sehingga jika Pram mengunjungi ayahnya, maka ia bisa saja berbunuh. Alasan Pram sendiri masuk ke Akademi Hepion karena ia ingin mencari keberadaan ayahnya. Selain itu, Pram juga melakukan penafsiran pedang untuk bisa mencari ayahnya. Namun ternyata pedang tersebut sama sekali tidak berguna. Sehingga Pram merasa jika itu bukanlah pedang yang biasa dipakai oleh bangsawan, dan ia tidak mau memakainya lagi. Keesokan harinya, ternyata kemampuan Romantika mulai meningkat. Ketika sedang melatih, Desir kembali teringat dengan pedang Pram karena harus ada yang ia pastikan. Namun ternyata karena si Pram ini lagi butuh uang alias ia malah menjual ke abang-abang. Alhasil mereka pun langsung OTW ke tempat abang-abang tersebut yang membeli pedangnya Pram. Ketika sampai di toko, terdapat tulisan jika mereka tidak menerima pengembalian dana ataupun pengembalian barang yang sudah dibeli. Karena hal itu, Desir memutuskan untuk membeli kembali pedang tersebut. Ketika ketemu dengan pemilik toko, yaitu Bang Wu Juken, ia mengatakan jika dirinya merasa aneh karena pedang tersebut sangatlah ringan dan memiliki ukuran yang tak biasa, seperti Kemovit, sebuah artefak yang samaan yang diberikan Doneta kepada Romantika. Karena yang mengetahui jika pedang tersebut adalah Kemovit, si aki-aki bawah tanah itu yang licik ini menggetok. Wah, harga berkali-kali lipat dari harga dibeli sebelumnya. Alhasil, karena tidak ada pilihan lain, Desir pun menyetujui untuk membeli kembali pedang Repia. Kemudian Desir menyuruh Pram untuk menyelamatkan kukunya ke lakukan kecil ke di bawah pegang pedang. Ketika perang menarik bilahnya, pedang tersebut mengeluarkan kilauan cahaya. Itu terjadi karena pedang tersebut terbuat dari blacksum, yaitu logam untuk senjata terbaik yang lebih kuat dari besi namun lebih ringan daripada bulu. Karena merasa jika pedang itu sangat berharga dan akan menjadi cuan jika dijual lagi, si aki-aki minta duitan ini memerintahkan anteknya agar Pram dan Desir meninggalkan pedang tersebut, yang mana tentu saja Desir menolaknya, sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Di sini Pram, yang hatinya sudah mulai terbuka untuk menggunakan rapper, langsung beraksi dan melindungi Desir dari serangan si Bagas alias babi ganas tersebut. Terlihat jika Pram bisa bergerak dengan cepat hingga pergerakannya tidak bisa dilihat oleh musuh. Walaupun rada ngos-ngosan dan sempat terpental, Pram terus menyerang si Bagas dengan kepercayaan pedang pemberian bapaknya. Hingga akhirnya Pram pun berhasil menjatuhkan si Bagas. Setelah itu, karena kebelet, mereka pun langsung cabut dari sana. Di sisi lain, terlihat jika Romantika masih berlatih sampai malam karena latihannya sudah selesai. Romantika pergi ke kantin untuk memenuhi si fuckboy bonita. Di sini, Romantika menolak ajakan si fuckboy untuk join ke sektenya termasuk menjadi pacarnya. Selain itu, Romantika juga mengungkapkan identitas aslinya sebagai bangsawan dari keluarga biasa. Selama mendengar fakta tersebut, si bonita rada menyesal dan sangat kesal kepada Romantika karena ia sendiri sangatlah membenci orang biasa, karena saat boneka kecil keluarganya menjadi sasaran orang-orang biasa hingga beberapa waktu kemudian, babak kualifikasi pertandingan peringkat pun dimulai. Terlihat jika Circle Desir bisa mengalahkan musuh mereka dengan sangat mudah. Karena kemenangan tersebut, parti dari kelas beta masuk 30 besar. Mereka adalah parti pertama yang akan promosi ke kelas alpha, yang mana hal itu membuat Profesor Gendut dari kelas alpha ketar-ketir dan naik darah. Karena saingannya bertambah, aliansi pun memerintahkan anak untuk menggagalkan kelas beta bagaimanapun caranya, agar tidak menjadi peringkat tunggal. Selain itu, Aziz juga diperintahkan untuk menjadi pimpinan parti Blue Moon, karena pernah berhadapan dengan Desert. Bagi Aziz sendiri,
Semenjak saat itu, ia tidak pernah melupakan Desir, karena Desir adalah orang pertama yang membuatnya merasakan kekalahan. Oleh karena itu, Aziz akan mengalahkan Desir sekuat tenaga, sedangkan si Jambul dan si Fuckboy meminta Aziz agar menyerahkan peran untuk dan romantika kepada mereka. Sementara itu, karena pertandingan akan segera berlangsung, Desir memberikan dua bocah tolol asukan secara agar otot mereka agar kosong amat. Desir mengatakan pertandingan utama akan diadakan di dunia bayangan. Di sana, kejadian sejarah dari masa lalu akan diulang kembali, baik kejadian besar maupun kecil. Sehingga jika mereka bisa menghentikan kejadian tersebut, maka mereka akan bisa menyelesaikan dunia bayangan. Dari masa depan yang dipelajari oleh Desir, isi dari pertandingan tersebut dunia bayangan adalah jam raksasa atau disebut menara jam. Brevis, ketika para bocah kosong sedang belajar, mereka dihampiri oleh Aziz. Di sini Aziz meminta maaf kepada Desir karena sebelumnya ia sudah meremehkan Desir. Selain itu, Aziz juga menyatakan pertempuran yang akan terjadi di antara parti mereka. Mendengar semangat dari Aziz, Desir yakin jika Aziz bisa bertambah kuat dan suatu saat nanti mereka akan bertarung bersama-sama. Sehingga cerita hari pertandingan pun dimulai. Lihat jika di sana banyak orang-orang yang datang untuk menyaksikan pertandingan utama akademi termasuk warga kota, yang mana mereka akan berhasil jika bisa menyelesaikan kejadian tertentu di dunia bayangan. Untuk peringkat 9 teratas akan diberikan julukan peringkat tunggal. Setelah persiapan selesai, para siswa pun masuk ke dunia bayangan. Ketika sampai di dunia bayangan, posisi Desir berpisah dengan dua temannya, sehingga tugas utamanya adalah berkumpul dengan dua temannya. Baru saja sampai, Desir sudah diserang oleh tukang es. Alhasil terjadilah pertarungan di antara mereka.